memang kalau kita melihat sentimen yang sedang dominan di pasar saat ini ya bullish sentiment ya, kalau tadi sudah dibahas sama Pak Iwan, kalau kita lihat chart-nya rebound IHSG dalam beberapa hari terakhir ini terbukti membentuk banyak sekali gap up ya, sampai akhirnya tadi sudah disinggung juga sama Yuli kalau kemarin akhirnya IHSG mencatatkan inflow harian ya dari asing setelah mendapat tekanan jual yang signifikan memang dalam sepekan terakhir. Nah, melanjutkan pembahasan Pak Fat yang kemarin, bullish sentiment yang berkembang sejauh ini datangnya memang dari kebijakan pemerintah yang lebih ekspansif. Seperti misalnya kemarin sudah dibahas ya mengenai suku bunga yang diproyeksi akan dipangkas, lalu suntikan dana deposito pemerintah oleh Menko baru ya Pak Purbaya ke bank-bank Himbara, dan yang terakhir kemarin diumumkan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, sudah ditampilkan juga oleh Bapak Fajar, ini adalah tentang 8 program akselerasi 2025. Sebenarnya ada 4 program lain yang akan dilanjutkan di tahun 2026 dan juga 5 program tambahan yang berfokus pada pasar tenaga kerja. Di kolom komentar juga saya sudah lihat ada pertanyaan, apakah apa dampaknya sebenarnya dari program akselerasi ini ke IHSG? Kita sebenarnya tidak akan bahas ya detail satu persatu programnya. Kalau my friends lihat di layar, sebenarnya secara umum program-program ini memang cenderung menyasar secara langsung itu ke daya beli masyarakat dan pasar tenaga kerjanya. Jadi dampaknya akan relatif terbatas dan tidak langsung ya ke IHSG. Cuma memang kalau kita lihat dari kebijakan ini, tone pemerintah sepertinya memang sedang mengupayakan kebijakan ekonomi yang lebih ekspansif, yang setidaknya dalam jangka pendek memang saya rasa diperlukan ya, karena setelah penunjukan Menko yang baru ini, kita jadi dapat perspektif ya, kalau mungkin penyebab permasalahan ekonomi kita akhir-akhir ini adalah karena ekonomi yang kering ya, kalau kata Pak Menko Purbaya itu, artinya ekonominya tidak berputar sebagaimana mestinya. Nah, dengan kebijakan yang lebih ekspansif ini, pastinya IHSG jadi punya peluang yang lebih besar lagi untuk terapresiasi ke depannya, setidaknya dalam jangka pendek di sisa tahun ini ya. Nah, kalau kita lihat langsung masuk ke dalam IHSG-nya, untuk melihat sebenarnya siapa sih yang menguat ya. Kalau kita lihat di papan top leaders ini, tadi sudah dibahas ada Telkom, kemudian ada Brand, DSSA, BBCA, BRMS, dan mungkin ada CDIA dan Cuan ya. Kalau kita lihat, ada banyak nih kayaknya nama yang perlu kita update, karena dalam beberapa waktu terakhir sudah langganan ya dibahas di Tiger Insights, baik oleh saya maupun oleh Pak Fat. Yang paling kuat dulu mungkin ada dari saham-sahamnya Pak PP ya, utamanya ada Brand sama CDIA. Untuk Brand, update terakhir dari datanya itu dari penambahan free float ya, jumlah free float-nya. Kalau kita lihat di sini dari keterbukaan informasi, ada free float itu penambahannya dari penjualan kepemilikan brand dari Grand Era Energy ya. Itu melepas kepemilikannya dalam 3 hari pertama di bulan ini ya, tanggal 3, 8, dan 9 September 2025. Dengan total transaksi ini kalau kita lihat jumlah pemegang saham di bawah 5%-nya harusnya sudah lebih dari 13% ya. Artinya ada penambahan free float. Nah, kalau kita ingat ya, ini mungkin perlu my friends ingat juga, langkah ini penambahan free float dan lain sebagainya memang diperlukan apabila memang brand ingin mengejar ketertinggalan gerbong MSCI berikutnya ya. Kalau kita ingat efektif MSCI berikutnya itu rebalancing-nya ada di bulan November, harusnya kalau saya tidak salah lihat, coba kita lihat dulu di screenshot. Ya, di November 2025 ini announcement date-nya akan di tanggal 5 November ya, dan efektif date-nya di November 25. Jadi memang masih sesuai ya dengan pembahasan kita terkait brand di Tiger Insights beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian ada CDIA juga kemarin, kalau kita lihat dari keterbukaan informasi IDX itu telah menerbitkan laporan keuangan yang baru ya. Kalau kita lihat di sini, mungkin boleh di-share screen ya. Di sini ada dari sisi top line itu ada kenaikan 41,9% ya, utamanya datang dari bisnis logistiknya, karena memang CDIA tadi udah dibahas juga oleh Yuli, baru saja menyelesaikan ya, mungkin bukan baru ya, tapi baru terkonsolidasi ya atas akuisisinya terkait dari bisnis logistiknya. Nah, kenaikan dari top line ini juga kalau kita lihat langsung ditranslasikan ke bottom line yang naik signifikan juga. Ini kalau kita lihat mungkin lebih dari laba bersih setelah pajak ya, lebih dari 300%. Dan kalau kita lihat yang paling baiknya adalah menciptakan arus kas operasi yang positif ya. Artinya
kalau misalnya kita lihat di sini sudah mulai baik dan CDIA sudah bisa mengakses penambahan modal bukan cuma dari IPO yang kemarin, tapi juga dari segmen bisnisnya yang sudah positif. Kalau kita lihat di sini juga tadi sudah dibahas juga ada penambahan penyertaan modal ya dari Chandra Asri Group dan EGCO Group yang totalnya itu 185 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat secara umum peluang untuk brand dan CDA ini untuk terus naik itu masih ada ya karena story-nya masih inline, masih sesuai dengan pembahasan kita dari beberapa edisi Tiger Insights Live terakhir. Kalau misalnya kita lihat dari tadi mungkin brand dari sisi potensi MSCI tanggal 5 November mendatang dan story-nya juga masih inline ya dan juga dari CDIA ini dari sisi kinerja keuangan yang solid dan ekspansi bisnis ke depannya.